Halo pemirsa, kembali bersama saya Esti Widyasari dalam iNews Kalimantan Barat. Hari ini kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik dan penting lainnya yang telah dirangkum oleh tim redaksi kami, diantaranya. Jajaran Satres Narkoba Polres Singkawang mengamankan 4 orang yang diduga merupakan bandar narkotika jenis sabu dan ekstasi yang meresahkan masyarakat Singkawang. Perkembangan COVID-19 di Kota Pontianak menunjukkan angka yang semakin baik. Setiap harinya, laporan kasus COVID di bawah 50 orang. Dan budidaya tanaman anggur di pekarangan rumah, peluang usaha di tengah masa pandemi. Pemirsa, itulah tadi 3 cuplikan dari sejumlah berita yang akan kami sajikan untuk Anda dalam iNews Kalimantan Barat. Kita langsung ke informasi pertama. Pemirsa, jajaran Satres Narkoba Polres Singkawang berhasil mengamankan 4 orang yang diduga merupakan bandar narkotika jenis sabu dan ekstasi yang kerap mengedarkan sabu di wilayah hukum Polres Singkawang. Keempat tersangka diamankan di beberapa lokasi berbeda di Kota Singkawang. Dari penangkapan keempat tersangka berinisial YG, AG, MR, dan UR, jajaran Satres Narkoba Polres Singkawang berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 165,3 gram serta 0,3 gram pil ekstasi dan uang tunai sebesar 3 juta rupiah. Penangkapan keempat tersangka ini berdasarkan laporan masyarakat yang resah di lingkungan mereka, sehingga polisi melakukan penangkapan. Di antaranya YG dan AG diamankan di Kecamatan Singkawang Tengah dengan mengamankan barang bukti sebanyak 12 gram narkotika jenis sabu. Kemudian dilakukan pengembangan dan polisi berhasil mengamankan MR serta mengamankan barang bukti sabu sebanyak 34 paket. Tersangka lain berinisial UR. Polisi berhasil mengamankan barang bukti sabu seberat 118 gram. Barang bukti yang dihasilkan di bulan ini saja, di bulan September ya, lebih kurang 165,3 gram. Ya, dengan itu adalah narkoba. Kemudian 0,39 gram itu jenisnya ekstasi. Di mana kalau dijadikan satu, nanti ada beberapa juga didapati uang ya. Uang lebih kurang kalau kita gabung lebih kurang 3 juta lebih. Termasuk alat perlengkapan untuk untuk pengepakan ya. Pengepakan, ada juga kan handphone dan lain-lain. Keempat tersangka akan dijerat dengan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Dari Singkawang, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Perkembangan COVID-19 di Kota Pontianak hingga saat ini telah menunjukkan angka yang semakin baik. Terbukti setiap harinya laporan kasus di bawah 50 orang. Ketersediaan bor di ruang perawatan juga menurun di bawah 20%, sedangkan rusunawa hanya menampung 1 orang dengan kondisi OTG. Laporan kasus penularan COVID-19 di Kota Pontianak setiap harinya terjadi penurunan rata-rata di bawah 50 orang. Hal ini menunjukkan grafik yang baik, meski saat ini Kota Pontianak masuk dalam zona kuning. Wali Kota Pontianak Edi Rusti Kamtono mengatakan untuk bor di ruang perawatan saat ini 20%. Kemarin sempat masuk 1 orang pasien COVID-19 di Rusunawa Nimpah Kuning Dalam, namun statusnya OTG. Ada rencana saya nanti hari Rabu akan rapat evaluasi COVID-19 Satgas Kota Pontianak. Kita mau mengevaluasi secara keseluruhan. Tapi sampai hari ini kita melihat perkembangan kasus ya, kasus pada hari per hari itu untuk Kota Pontianak di bawah 50 orang per hari dengan CT rata-rata tinggi. Artinya yang kita khawatirkan kalau CT-nya di bawah 20 rendah gitu kan. Nah, itu udah sangat membaik. Terus tetap kembali ke bornya kita masih di bawah 20%, masih semakin berkurang ya dari ruang ICU. Terus tingkat kematian juga semakin berkurang.
rusunawa kita memang kemarin sempat 1 orang, sempat kosong, kemarin sempat masuk 4 orang. Edi kembali menghimbau agar pemilik usaha untuk membatasi pengunjung yang datang. Jangan sampai ada klaster baru. Masyarakat juga diimbau untuk menerapkan protokol kesehatan saat beraktivitas di luar rumah. Dari Pontianak, Berlian Pasore, iNews melaporkan. Proses pembelajaran tatap muka atau PTM di Kota Pontianak hingga kini masih berjalan dengan baik. Namun, tim Satgas Penanganan COVID-19 Kota Pontianak masih terus memantau perkembangan pembelajaran tatap muka. Wali Kota Pontianak sendiri akan meminta Dinas Kesehatan Kota Pontianak melakukan swab ke setiap sekolah guna memastikan siswa dan guru tidak terpapar COVID-19. Pembelajaran tatap muka atau PTM bagi siswa SD dan SMP di Kota Pontianak hingga kini berjalan dengan baik. Satgas Penanganan COVID-19 Kota Pontianak sendiri belum menerima laporan kasus adanya siswa atau guru yang terpapar. Namun demikian, Satgas melalui Dinas Kesehatan Kota Pontianak akan melaksanakan swab ke sekolah. Wali Kota Pontianak Edi Rustikamtono mengatakan, pengambilan swab ke sekolah nantinya akan dilakukan secara acak, guna memastikan bahwa PTM berjalan aman dan lancar. Selain itu, bagi siswa atau guru yang sakit, dianjurkan untuk beristirahat di rumah. Sampai hari ini sih kegiatan berjalan ya, dan kita belum menerima laporan secara signifikan tentang dampak klaster ya, secara langsung. Tapi informasi yang saya dapatkan, terutama di sampling ya anak SMA, itu ada yang terkonfirmasi dengan CT yang rata-rata di atas 35 tinggi. Nah, saya sudah perintahkan kepada Dinas Kesehatan untuk juga mensampling beberapa sekolah SD dan SMP untuk diambil data swabnya. Kita mau evaluasi. Edi menambahkan, Satgas Penanganan COVID-19 Kota Pontianak terus mengingatkan agar selama PTM berlangsung, penerapan protokol kesehatan dilaksanakan secara ketat. Dari Pontianak, Berlian Pasore, iNews melaporkan. Sebanyak 1.800 masyarakat yang didominasi oleh pelajar di Kabupaten Sambas mendapatkan vaksinasi gratis. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Vihara Tridharma Pemangkat, Kabupaten Sambas. Beginilah situasi vaksinasi massal yang dilaksanakan oleh Vihara Tridharma Pemangkat Kabupaten Sambas yang menyasar sebanyak 1.800 masyarakat. Vaksinasi massal kali ini didominasi oleh para pelajar yang ingin mendapatkan vaksinasi, baik itu dosis pertama maupun dosis kedua. Dengan vaksinasi ini diharapkan dapat mengurangi resiko dan mencegah penularan COVID-19 lantaran pembelajaran tatap muka sudah berjalan. Memang warga yang vaksin pada hari ini itu bukan hanya dari kalangan dewasa, tapi juga banyak dari remaja, anak-anak yang masih sekolah. Karena kita tahu semua bahwa pada saat ini sekarang pemerintah sudah membolehkan pembelajaran tatap muka. Inisiatif saya karena menurut saya itu vaksinasi itu sangat penting untuk menekan jumlah penyakit virus corona ini dan mengurangi jika kita terkena virus corona maka gejalanya tidak akan terlalu parah. Respon teman-teman saya sangat baik, bahkan mereka ikut berpartisipasi untuk membantu. Rata-rata para orang tua siswa mengizinkan anak-anaknya mendapatkan vaksinasi lantaran pihak sekolah belum mengadakan vaksinasi untuk para pelajarnya. Dari Sambas, Kalimantan Barat, Uun Junior iNews melaporkan. Dinas Kabupaten Kuburaya gencarkan vaksinasi lansia dan ibu hamil. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.